kita membaca Alkitab. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Tuhan Yesus berkati. Pembacaan Alkitab atau firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 10 dan pasal 11. Sebelum kita memulai membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali mau membaca, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Agar kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi ini dapat menjadi rema, dan juga dapat kami belajar dari setiap firman yang kami dengar. Memperkatakan firman-Mu dan menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Urapan Roh Kudus-Mu selalu terjadi atas hidup kami. Kami sambut dengan pujian syukur dan haleluya, haleluya, firman-Mu berkuasa. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15 dan pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop hukuman karena penyembahan berhala yang berbunyi demikian. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya, Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak, duri, dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Kemudian Hosea pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop baru. Tuhan kecewa terhadap Efraim yang berbunyi demikian. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu. Dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu bajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Kemudian Hosea pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop
Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel yang berbunyi demikian. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Elohim dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah engkau buat firman-Mu pagi ini Bapa, biar kami selalu dapat mengerti, memahami, merenungkannya. Engkau benar-benar Elohim yang maha kasih, yang benar-benar mengasihi. Terkadang engkau murka dengan segala penyembahan-penyembahan berhala orang-orang ini Tuhan. Mereka bangsa pilihan-Mu, bangsa pilihan yang benar-benar membuat-Mu terluka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi engkau maha kasih. Engkau memalingkan mereka dari segala perbuatan jahat mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang Kau kasihi dan membawa mereka ke pelukan-Mu. Tetap membuat mereka kembali kepadamu untuk berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Demikian juga kami anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Jauhkan kami dari penyembahan-penyembahan berhala dan juga penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepadamu, karena Tuhan maha cemburu, tidak menginginkan penyembahan kepada Baal, berhala dan lain-lainnya, kecuali kepada Tuhan yang benar-benar menyelamatkan kami. Terima kasih, firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan hati, jiwa, dan hidup kami selamanya, berkuasa atas semesta ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Selamat hari Minggu. God bless you all.